warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Melia Yanti Bakari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam manajemen kelas oleh dosen pengampu Bapak Dr. Rustam Yusain SAG MPD. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian pendekatan dalam manajemen kelas. Menurut Dirjen PUAT dan Dirjen Dikdasmen pada tahun 1996 dalam Ade Rukman dan Asep Sunaria, manajemen kelas adalah segala usaha yang dikerahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Atau dapat dikatakan bahwa manajemen kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. Sedangkan menurut Raka Joni pada tahun 1985, pengelolaan kelas adalah segala kegiatan guru di kelas yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar, sehingga dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen kelas adalah kegiatan pengelolaan kelas untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan. Karwati dan Priyansa pada tahun 2014 menyatakan bahwa terdapat berbagai pendekatan dalam manajemen kelas, yaitu yang pertama, pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan dalam manajemen kelas dapat dipahami sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik di dalam kelas. Peran guru di sini adalah untuk mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Yang kedua, pendekatan ancaman. Pendekatan ancaman dalam manajemen kelas merupakan salah satu pendekatan untuk mengontrol perilaku peserta didik dalam kelas. Pendekatan ancaman di dalam kelas dapat diimplementasikan melalui papan larangan saat belajar dan paksaan kepada peserta didik yang membantah yang sengaja ditunjukkan agar peserta didik mengikuti apa yang diinstruksikan oleh guru. Yang ketiga, pendekatan kebebasan. Pendekatan kebebasan dalam manajemen kelas dipahami sebagai suatu proses untuk membantu peserta didik agar merasa memiliki kebebasan untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang ia pahami dan ia inginkan tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Yang keempat, pendekatan resep. Pendekatan resep dalam manajemen kelas dilaksanakan dengan memberikan satu daftaran yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi dalam kelas. Yang kelima, pendekatan pengajaran. Pendekatan pengajaran dalam manajemen kelas didasarkan atas suatu anggapan bahwa pengajaran yang baik akan mampu mencegah munculnya masalah yang disebabkan oleh peserta didik di dalam kelas. Yang keenam, pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan perubahan tingkah laku dalam manajemen kelas diartikan sebagai suatu proses yang mengubah tingkah laku peserta didik di dalam kelas. Yang ketujuh, pendekatan kerja kelompok. Pendekatan kerja kelompok dalam manajemen kelas memandang peran guru sebagai pencipta terbentuknya kelompok belajar yang berada di dalam kelas. Yang kedelapan, pendekatan elektis atau pluralisti. Pendekatan elektis atau pluralisti dalam manajemen kelas menegakkan pada potensi kreativitas dan inisiatif dari wali atau guru kelas untuk memilih berbagai pendekatan yang tepat dalam berbagai situasi yang dihadapi di kelas. Pendekatan elektis disebut juga pendekatan pluralistik, yaitu manajemen kelas dengan memanfaatkan berbagai pendekatan dalam rangka menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang efektif dan efisien. Yang terakhir, pendekatan teknologi dan informasi. Pendekatan teknologi dan informasi dalam manajemen kelas berasumsi bahwa pembelajaran tidak cukup hanya dengan kegiatan ceramah dan transfer pengetahuan, bahwa pembelajaran modern perlu memanfaatkan penggunaan teknologi dan informasi di dalam kelas. Berikut yang akan dibahas yaitu pendekatan instruksional.
Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang berdasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar masalah manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peran guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Baik, berikut pendekatan proses kelompok. Pendekatan kerja kelompok dengan model ini membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan momentum dan dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Menurut Syaiful Bahar Jamari 21, dasar dari grup process approach ini adalah psikologi sosial dan dinamika kelompok yang mengetengahkan dua asumsi sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman belajar di sekolah bagi peserta didik berlangsung dalam konteks kelompok sosial. Asumsi ini mengharuskan wali atau guru kelas dalam pengelolaan kelas selalu mengutamakan kegiatan yang dapat mengikut sertakan seluruh personal di kelas. Dengan kata lain, kegiatan kelas harus diarahkan pada kepentingan bersama dan sedikit mungkin kegiatan yang bersifat individual. Yang kedua, tugas guru terutama adalah memelihara kelompok belajar agar menjadi kelompok yang efektif dan produktif. Berdasarkan asumsi ini berarti seorang wali atau guru kelas harus mampu membentuk dan mengaktifkan peserta didik bekerja sama dalam kelompok atau group studies. Hal tersebut harus dilaksanakan secara efektif agar hasilnya lebih baik daripada peserta didik belajar sehari-hari atau produktif. Kegiatan guru sebagai kelompok antara lain dapat diwujudkan berupa regu belajar tim atau team teaching yang bertugas membantu kelompok belajar. Yang terakhir yang akan dibahas yaitu pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional dalam pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Artinya ada hubungan baik yang positif antara guru dengan peserta didik serta hubungan antar peserta didik. Di sini guru adalah kunci terhadap pembentukan hubungan pribadi itu dan peranannya adalah menciptakan hubungan pribadi yang sehat. Pendekatan sosio-emosional akan tercipta secara maksimal apabila hubungan antar pribadi yang baik berkembang di dalam kelas. Hubungan tersebut meliputi hubungan antara guru dan siswa serta hubungan antar siswa. Di dalam hal ini, guru merupakan kunci pengembangan hubungan tersebut. Baik, itulah penjelasan saya tentang pendekatan dalam manajemen kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.